Kalian merasakan kan dampaknya setelah mengikuti sales bootcamp, di mana saya bisa melihat secara hasil pencapaian, produktivitas itu menjadi berlipat-lipat. Di dalam perjalanan selama 12 hari ini, saya bisa lihat satu perubahan, rasa percaya diri mereka sudah bertumbuh. Pesan saya mengikuti bootcamp ini, saya sangat-sangat senang dengan semua materi yang diberikan kepada saya, terutama materi tentang teroris. Dalam materi itu, setelah saya belajar, saya jadi lebih tahu ternyata sifat-sifat teroris yang ada dalam diri saya itu yang biasanya tidak bisa membantu saya untuk closing. Setelah mengikuti funding bootcamp, banyak hal yang saya bisa gali, hal-hal yang dahulu saya tidak ketahui, potensi-potensi diri yang saya tidak ketahui, akhirnya saya bisa menemukannya. Terkadang seperti kita masuk ke dalam nasabah, prospek nasabah sendiri, dengan kata-kata itu tidak terstruktur, ya nyerocos saja istilahnya begitu. Tapi dengan mengikuti pelatihan ini, saya merasa lebih baik. Memang belum sempurna, tetapi saya akan terus berlatih sehingga dengan semakin sering saya melakukannya, maka semakin terbiasa saya akan berbicara terstruktur. Ilmunya sangat bermanfaat, mulai dari THR konsep, bagaimana kami diajarkan untuk tepat janji, handal dalam bermarket, kemudian menjaga relationship yang baik. Dan juga kami diajarkan bagaimana mengenal nasabah lebih dalam, know your customer, dan juga kami diajarkan bagaimana step-step untuk closing yang lebih luar biasa banyak, menambah customer atau database lagi. Ini pengalaman kedua ketika mengikuti training sama Ibu Oya. Setelah saya mengikuti materinya, berarti saya lebih mengetahui step-step bagaimana saya menjadi seorang selling yang sukses. Bukan cuma jadi selling aja, tetapi saya harus sukses. Jujur, hari pertama tuh takut, Bu Oy ini orangnya, waduh, harus memang betul-betul mendengarkan, duduk, stay depan laptop, kita perhatikan baik-baik, karena bisa-bisa ada pertanyaan yang nggak bisa kita jawab, Bu. Dan di sini saya kasih baru, Ibu, tinggal bagaimana saya mengimplementasikan di lapangan untuk dapat bersama-sama memajukan perusahaan kita. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, dari pilar daripada bisnis perbankan selain kredit tentunya funding. Ya, secara bisnis perbankan itu menghimpun dana dari dana pihak ketiga, yang dana kita dapatkan dari masyarakat, kemudian kita salurkan kembali dalam bentuk kredit. Role-nya funding ini sangat penting bagi perbankan, bagi di industri perbankan. Nah, kalian selama berapa hari ke depan ini, kalian akan belajar bagaimana caranya strategi untuk mendapatkan nasabah, strategi untuk meyakinkan nasabah, dan strategi untuk maintenance nasabah. Yang paling utama yang harus dilakukan adalah kita harus terus belajar agar menepati janji pada diri sendiri. Memang kita sebagai marketing, kita harus lebih percaya diri, lebih yakin. Supaya bagaimana cara kita meyakinkan nasabah, itu kan berpaling ke diri kita sendiri. Supaya interpretasinya ke nasabah juga bisa yakin dengan kita. Di mana kita harus membangun relationship yang baik antara kita dan nasabah. Menurut saya market fokus itu berfokus pada pasar, tidak hanya melihat market yang besar, tapi berfokus juga pada market-market yang kecil. Untuk meningkatkan market share kita, sehingga portfolio kita itu akan berkurang, malahan bertambah. Kita bisa mengetahui produk apa yang kita jual, sehingga kita dapat lebih fokus dan lebih terarah. Kita harus tahu siapa pesaing-pesaing kita. Melakukan service excellent, dan kita selalu menerapkan perilaku peduli terhadap nasabah, care, serta memberi solusi. Kompetensi kita harus selalu bangun dan untuk selalu upgrade. Itu inisiatif. Kedua, mau menerima kritikan atau masukan.
pantang menyerah, dalam artian walaupun ditolak berapa kali terus maju. Excellence itu bagaimana kita melakukan pelayanan kepada nasabah-nasabahnya kita supaya nasabah itu merasa nyaman dengan pelayanannya kita, Ibu. Kita harus berusaha juga untuk meningkatkan hubungan kita dengan mereka. Jadi kita merasa kita bagian dari mereka dan mereka itu bagian dari kita. Jadi kita menyamakan mereka sebagai teman atau sahabat. Kita menyampaikan apa yang kita inginkan tanpa menyakiti orang lain. Kita tidak boleh berlaku seperti orang pasif, kita juga nggak boleh sebagai orang yang agresif, tapi kita bisa menyampaikan dengan sesuatu yang baik, yang sopan kepada nasabah tanpa menuntut mereka dan juga tanpa berlaku pasif. Successful selling itu berbagi cerita atau ngobrol dengan nasabah agar nasabah merasa nyaman. Kita mencari kebutuhan dari nasabah dengan mengajukan pertanyaan 5W 1H sehingga didapatkan kebutuhan nasabah dan menawarkan produk yang tepat sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kebanyakan marketing gagal adalah ketika saya punya banyak sekali database dan saya tidak lakukan langkah kedua. Jadi yang harus kita lakukan yaitu call, visit, WA, SMS, berbagi cerita, dan yang pastinya kita membuat nasabah merasa nyaman dengan kita. Bagaimana kita menggunakan body language kita saat kita menghadapi nasabah. Jadi kita harus memperhatikan itu. Itu termasuk juga dalam komunikasi nonverbal. Presentasi itu penting. Kenapa? Lewat presentasi kita akan mengenalkan tidak hanya diri kita sendiri terutama, tetapi produk yang kita akan kenalkan, BPR kita. Successful selling itu kita harus percaya diri dulu bahwa kita berhadapan dengan nasabah itu kita sudah menguasai produk. Apakah dana saya aman di BPR? Biasanya saya jawab, tidak perlu khawatir Pak, aset kita saat ini secara keseluruhan 2,7 triliun, belum lagi dengan aset grup 7 triliun. Kita juga dijamin oleh LPS dan diawasi oleh OJK, jadi untuk keamanan dana Bapak itu sudah pasti. Iya, jadi mungkin kalau bicara mengenai great leader itu tuh become a great leader itu berarti ketemu bicara mengenai ketemu kepribadian yang maksudnya ketemu membangun ketemu yang karakter yaitu berarti THR, lalu kemudian dibungkus dengan perilaku yang tulus, hati itu, lalu perilaku subjek dan 3 magic word itu untuk becoming itu. Kalau menurut beta sih, kalau menurut teman-teman bagaimana itu untuk menjadi becoming a great leader? Oh, jadi gini, Bu Sinita, ini kan dia tentang itu baru lihat ini dari modul yang kirim tuh, jadi know yourself dengan great communication. Jadi berarti nanti ini ketong bikin dalam yang lebih bagus nanti dalam bentuk emoticon. Saya juga asertif juga saya. Komunikasi verbal, apa semua itu komunikasi. Serupa komunikasi itu ada 3 macam komunikasi. Yang bukan yang bankingnya ini operasional. Nah makanya tadi nomor 1 beta dari Pak Riko terangkan nomor 1, Ino dengan Pak Yusuf terangkan nomor 2 yang ketemu itu. Yang becoming ini. Pemimpinan yang memberdayakan. Jadi kita sebagai atasan, sebagai leader itu kita bagaimana kita bisa memberdayakan anak buah kita. Misalkan kita lihat anak buah kita ini mempunyai potensi yang baik. Jangan kita cuma diam, tapi kita bisa memberdayakan dia supaya nanti pada satu saat dia juga mungkin bisa ada seperti kita saat ini, Bu. Untuk mendapatkan perhatian mereka, kita merincikan produk kita ke mereka sehingga mereka sudah tertarik dan bisa closing. Oke, di komunitas lari apa yang mau dibuat? Event apa yang kita bikin? Kalau lari itu lebih sukanya ke event. Perumahan toh. Oke, berarti buat event lari. Iya. Mungkin kalau ini kan mendekati 17 Agustus event lari. Memperingati 17 Agustus. Jadi saya lebih konsen bagaimana kita pendekatan dulu dengan komunitasnya kita, dengan teman-temannya kita. Mereka akan lihat bahwa kalau kita dengan tulus seperti begitu itu akan dengan mudah. Ilmunya sudah, kalau dibilang sudah semakin mapan ini, tinggal yang dibutuhkan terakhir adalah konsistensi dalam menjalankan.
Komitmen untuk konsisten. Maka kita udah tahu bahwa 7 step kita sederhana banget. Yang menarik adalah konsistensinya kita dan bagaimana kita terus monitoring bahwa seseorang itu sudah sampai step di mana. Teman-teman yang sudah mengikut, yang waktu 2 tahun lalu mengikut Sales Bootcamp, kalian merasakan kan dampaknya setelah mengikuti Sales Bootcamp, di mana saya bisa melihat secara hasil pencapaian, produktivitas itu menjadi berlipat-lipat. Dan saya yakin setelah funding bootcamp ini, kalian pun bisa memberikan produktivitas yang luar biasa, karena kalian sudah mendapatkan ilmunya. Kalau kemarin tuh ada AO yang cerita ke saya, pada saat kita diskusi, dia cerita bahwa dia belum pernah mendapatkan ilmu, jadi disuruh cari funding, ya cari funding aja dengan skill atau dengan kepengetahuan yang dia punya miliki sendiri. Tapi setelah mendapatkan funding bootcamp, orang yang tadinya pengetahuannya mungkin dia mencoba dengan gaya atau dengan kemampuannya dia, pengetahuannya dia yang masih segini, sekarang dia sudah mendapatkan pengetahuan yang segini, harusnya hasilnya bisa berlipat-lipat kali lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Di bootcamp ini saya melihat bahwa sebenarnya teman-teman kita di bisnis ini semua sudah mumpuni. Cuma mungkin rasa percaya dirinya yang masih kurang sedikit, tetapi di dalam perjalanan selama 12 hari ini saya bisa lihat satu perubahan. Rasa percaya diri mereka sudah bertumbuh. Katakanlah dulu mungkin skalanya masih sekitar 30-40%, sekarang sudah menunjukkan sudah sampai 70-80%. Terima kasih banyak sudah memberikan hal-hal pengetahuan dan pengalaman, trik-trik. Ya, semoga kesempatan yang baik ini teman-teman sudah manfaatkan. Kita akan lihat target-target yang sudah ditetapkan, pasti akan hasilnya lebih daripada yang kita ini, karena semua sudah dibekali dengan pengetahuan dan ilmu-ilmu yang luar biasa dari Bu Oi. Lengkap sudah pelajaran hari ini, maka semoga semua yang diberikan, tools-tools yang ada bisa menjadi referensi untuk dapat dipakai. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.